Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Dr. Sringuti Wahyuni STMkom, akan mempresentasikan proposal tim kami yang berjudul Optimasi Layanan Transportasi Wisata menggunakan pendekatan kecerdasan buatan untuk peningkatan ekonomi pariwisata Bali. Adapun anggota tim riset kami adalah satu, saya sendiri Dr. Sringuti Wahyuni STMkom dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kedua, Dr. Yoga Sahria MKom dari Universitas Amikom Yogyakarta. Tiga, Hastari Utama MCS dari Universitas Amikom Yogyakarta. Empat, Dina Maulina MKom Universitas Amikom Yogyakarta dan Pujianto Eskom MCS dari Universitas Batu Raja. Pada penelitian ini kami menggandeng mitra dari PT Rizky Sanjaya Teknologi untuk mendapatkan dukungan beberapa hal pada penelitian ini. Adapun latar belakang penelitian ini adalah satu, adanya penurunan produk domestik bruto atau PDB di Bali dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Yang kedua, adanya lonjakan pengunjung menyebabkan kemacetan sehingga kunjungan wisata di destinasi lain di Bali tidak merata. Ketiga, emisi karbon akibat kemacetan merusak kesehatan manusia dan lingkungan sehingga pemerintah Bali mencanangkan Bali Low Emission di 2030. Yang keempat, adanya program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf tahun 2025 hingga 2030 menuju Indonesia Emas dengan melalui pengembangan destinasi wisata prioritas dengan mengembangkan 10 destinasi super prioritas, salah satunya adalah Bali. Dengan pengembangan platform digital pariwisata terintegrasi serta adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha pariwisata sebagai salah satu upaya peningkatan devisa negara. Adapun permasalahan penelitian kali ini adalah satu, tidak adanya sistem terintegrasi pemilihan moda transportasi, jalur wisata, dan destinasi wisata bagi wisatawan dalam satu platform. Kedua, kemajuan teknologi dan inovasi di bidang pariwisata. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta dalam menangani layanan transportasi pariwisata secara optimal dan terintegrasi dengan destinasi wisata serta industri pariwisata lainnya di Bali. Adapun tujuan penelitiannya adalah satu, membangun model dan sistem prediksi transportasi dan destinasi wisata pada layanan transportasi pariwisata menggunakan pendekatan kecerdasan buatan berbasis website dan mobile. 2. Membangun model sistem rekomendasi transportasi dan destinasi wisata untuk optimasi layanan transportasi pariwisata menggunakan pendekatan kecerdasan buatan berbasis website dan mobile. Yang ketiga, finalisasi dan industrialisasi sistem terintegrasi untuk optimasi layanan transportasi pariwisata menggunakan pendekatan kecerdasan buatan berbasis website dan mobile. Adapun keterbaruan penelitian ini adalah satu, menggabungkan model prediksi dan rekomendasi menggunakan pendekatan kecerdasan buatan dalam mengoptimalkan layanan transportasi pariwisata. 2. Sistem ini mampu memberikan informasi kepada pengguna tentang jalur transportasi menuju destinasi wisata, jenis transportasi yang direkomendasikan, informasi geografis perjalanan dan destinasi wisata, serta informasi transportasi yang ada di lokasi wisata yang real time dan up to date, serta dapat diakses dalam satu platform. Adapun metode penelitian dibagi menjadi 3 tahun. Yang pertama, langkah pertama adalah pengumpulan data literatur terkait algoritma prediksi untuk optimasi layanan transportasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan. Bidang ilmu di sini adalah ilmu komputer dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri Dr. Sringuti Wahyuni STMkom. Yang kedua, penentuan variabel algoritma prediksi untuk transportasi dan destinasi wisata dibutuhkan bidang ilmu komputer yaitu saya sendiri dan dibantu oleh Dr. Yoga Sahria MKom. Yang ketiga, pengumpulan data lapangan untuk kemacetan jalur wisata dan jumlah pengunjung destinasi wisata serta transportasi pariwisata
untuk pengembangan model layanan transportasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan. Yang dibutuhkan adalah bidang ilmu teknologi informasi yang akan bertanggung jawab adalah Dr. Yoga Sahria MKom. Yang keempat, melakukan perbandingan algoritma prediksi yang akan dilakukan oleh Hastari Utama Eskom MCS dengan bidang ilmu komputer. Yang kelima adalah implementasi model prediksi yang akan dilakukan oleh Hastari Utama Eskom MCS. Kemudian yang keenam, pengujian model menggunakan pengujian metrik yang akan dilakukan oleh Hastari Utama dalam bidang ilmu komputer. Yang ketujuh adalah simulasi model prediksi dengan membangun sistem prediksi berbasis website dalam penggunaan transportasi dan jumlah pengunjung destinasi wisata di Bali. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dina Maulina MKom dan Pujianto MCS yang didukung oleh PT Rizky Sanjaya Teknologi. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan serta submit jurnal internasional bereputasi dan diterima. Bidang ilmunya adalah ilmu komputer dan akan bertanggung jawab adalah Dr. Yoga Sahria MKom. Tahun kedua adalah pengumpulan data literatur terkait algoritma rekomendasi untuk transportasi pariwisata, khususnya untuk optimasi layanan transportasi pariwisata yang akan dihandle oleh saya sendiri, Dr. Sri Ngudi Wayuni STMkom dengan bidang ilmu komputer. Yang kedua, penentuan variabel untuk data lapangan dan algoritma rekomendasi yang akan dihandle oleh Dr. Yoga Sahria MKom dengan bidang ilmu teknologi informasi. Mohon maaf, salah tulis. Yang ketiga adalah implementasi model rekomendasi menggunakan algoritma berbasis machine learning yang akan dihandle oleh Hastari Utama Eskom MCS beserta pengujian model menggunakan pengujian metrik. Kemudian yang kelima adalah pengembangan sistem rekomendasi untuk jalur wisata dan destinasi wisata pada optimasi layanan transportasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan akan dibangun dalam bentuk website dan akan bertanggung jawab adalah Dina Maulina MKom dengan Pujianto MCS serta didukung oleh mitra yaitu PT Rizky Sanjaya Teknologi. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan dan submit ke jurnal internasional bereputasi dan diterima. Sedangkan pada bidang ini akan dihandle oleh saya sendiri, Dr. Sri Ngudi Wayuni STMkom. Pada tahun ketiga akan dilakukan proses finalisasi dan validasi sistem terintegrasi dengan membangun versi mobile. Pada bidang ini akan dihandle oleh Pujianto dan Dina Maulina MKom serta didukung oleh mitra PT Rizky Sanjaya Teknologi. Kemudian pada tahap kedua di tahun ketiga akan dilakukan integrasi sistem yang dikembangkan pada tahun sebelumnya dengan mengintegrasikan sistem berbasis website dan mobile yang akan dihandle oleh Pujianto MKom dan Dina Maulina MKom serta didukung oleh mitra PT Rizky Sanjaya Teknologi. Langkah ketiga adalah pengujian lapangan yang akan melibatkan mitra transportasi, mitra destinasi wisata melalui forum komunikasi desa wisata atau Forkom Dewi, kemudian pengelola sistem dan pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Bali serta Perumda Kerti Bali Santi sebagai pemangku kepentingan, dan pengujian akan dilakukan di 2 kabupaten di Bali sebagai sampel uji yang akan dihandle oleh Dr. Yoga Sahria MKom. Selanjutnya, launching lapangan akan dilakukan oleh Dr. Yoga Sahria bekerjasama dengan Forkom Dewi, pengelola sistem pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Bali dan Perumda Kerti Bali Santi. Dan terakhir adalah penulisan laporan serta submit di Jurnal Nasional Terindeks Sintaduan dan diterima yang akan dihandle oleh saya sendiri, Dr. Sri Ngudi Wayuni STMkom. Berikut adalah indikator keberhasilan. Tahun pertama adalah 1. Pengumpulan data literatur terkait algoritma prediksi. Maka indikatornya adalah terkumpulnya literatur model prediksi berbasis kecerdasan buatan untuk optimasi layanan transportasi wisata. 2. Penentuan variabel prediksi kemacetan jalur wisata dan jumlah pengunjung destinasi wisata. Indikatornya adalah terkumpulnya variabel model prediksi. Yang ketiga adalah pengumpulan data lapangan, kemacetan jalur wisata dan jumlah pengunjung destinasi wisata
untuk pengembangan model layanan optimasi transportasi pariwisata atau tourism smart transportation optimization. Indikatornya adalah terkumpulnya data dari beberapa sumber, yaitu sosial media, Dinas Pariwisata Bali, satelit, dan beberapa sumber lainnya. Yang keempat adalah melakukan perbandingan algoritma prediksi dan rekomendasi di lingkungan machine learning. Indikatornya adalah algoritma prediksi terpilih. Selanjutnya adalah implementasi model, yaitu indikatornya adalah hasil prediksi kemacetan jalur wisata dan jumlah pengunjung suatu destinasi wisata. Yang keenam adalah pengujian model menggunakan pengujian metrik, maka indikator keberhasilannya adalah terujinya model prediksi. Yang ketujuh adalah simulasi model prediksi untuk optimasi layanan transportasi. Indikator keberhasilannya adalah tersimulasinya sistem prediksi. Yang ketujuh adalah penulisan laporan dan submit jurnal serta proceeding internasional bereputasi dan diterima. Indikatornya adalah artikel diterima di jurnal internasional Q4 dan proceeding internasional IEEE. Yang kedua, tahun kedua, langkah pertama adalah pengumpulan data literatur tentang algoritma rekomendasi. Maka indikatornya adalah terkumpulnya literatur model rekomendasi. Langkah kedua adalah penentuan variabel rekomendasi untuk optimasi layanan transportasi. Maka indikator keberhasilannya adalah terkumpulnya variabel model rekomendasi. Yang ketiga adalah pengumpulan data untuk algoritma rekomendasi. Maka indikator keberhasilannya adalah terkumpulnya data rekomendasi dari beberapa sumber valid. Yang keempat adalah implementasi model. Maka indikator keberhasilannya adalah terimplementasinya model rekomendasi. Yang kelima, pengujian model menggunakan pengujian matrik. Indikator keberhasilannya adalah terujinya model rekomendasi. Yang keenam, simulasi model dengan membangun website. Maka indikator keberhasilannya adalah tersimulasinya model rekomendasi berbasis website. Yang terakhir adalah penulisan laporan dan submit jurnal internasional bereputasi. Artikel diterima di jurnal internasional Q4. Tahun ketiga adalah proses finalisasi dan validasi sistem layanan terintegrasi untuk transportasi pariwisata. Maka indikator keberhasilannya adalah terbangunnya sistem terintegrasi transportasi pariwisata untuk optimasi layanan wisatawan. Yang kedua, integrasi sistem yang dikembangkan pada tahun 1 dan 2 dengan mengintegrasikan seluruh sistem yang dibangun, yaitu dengan indikator keberhasilannya adalah terbangunnya sistem terintegrasi untuk optimasi layanan transportasi pariwisata di Bali. Yang ketiga, pengujian lapangan tentang sistem terintegrasi untuk layanan transportasi pariwisata. Maka indikator keberhasilannya adalah terujinya sistem terintegrasi untuk optimasi layanan transportasi wisata di Bali. Yang keempat, launching lapangan. Maka indikator keberhasilannya adalah terpublikasinya sistem terintegrasi layanan transportasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan di Bali. Yang terakhir adalah penulisan laporan dan submit jurnal ke Jurnal Nasional Terindeks Sinta 2. Maka indikator keberhasilannya adalah artikel diterima di Jurnal Nasional Terindeks Sinta 2. Berikut adalah hasil dan luaran penelitian. Yang pertama adalah model prediksi dan rekomendasi transportasi pariwisata untuk optimasi layanan pariwisata. Yang kedua, sistem terintegrasi transportasi pariwisata menggunakan kecerdasan buatan sebagai optimasi layanan pariwisata di Bali berbasis website dan mobile. Yang ketiga, HKI. Keempat adalah artikel yang termuat pada Proceeding International IEEE. Kemudian artikel yang termuat dalam Jurnal Nasional Terindeks Sinta 2. Dan yang terakhir adalah artikel yang terbit di Jurnal Internasional Bereputasi di International Journal of Advances in Applied Sciences. Berikut adalah daftar pustaka. Berikut adalah profil peneliti. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.